terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dex TV. Sahabat Dex TV, dimanapun Anda berada, dan pemirsa yang selalu setia, tetap stay tune di Dex TV. Saya dengan Zeki Latas, dan ini dengan narasumber Pak Komar, Pak Komari. Kebetulan sekali, Pak Komari ini asli Indonesia, Pak ya. Jawa pastinya. Jawa, tapi Ponorogo. Tapi tetapinya nih, lama tinggal di Arab Saudi. Di Riyadh. Oke. Nah, jadi mungkin Pak Komari bisa berbagi pengalaman tentang yang sekarang ini kan banyak kegiatan yang kita lihat ya di penempatan maupun di YouTube ya, atau di media online ya, masalah penempatan pekerja migran, khususnya asisten rumah tangga, ART ya. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih sebenarnya kalau ART ini sudah berangkat dari tanah air ya, dari Indonesia, terus di sananya itu dijemput dengan siapa? Apakah langsung dengan majikan, dijemput di bandaranya, atau ke Syarika ya, atau Istiqdam, atau perusahaan di sana, agensi ya, atau langsung bagaimana? Nah, terus apabila mereka sakit ya, terus mereka mungkin ada korban pemukulan, ya kan? Nah, itu yang berdasarkan pengalaman ya, yang Pak Komari tahu, untuk perlindungannya seperti apa? Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komari dari Ponorogo. Ini kebetulan lagi pulang. Kebetulan qadarullah bisa bertemu dengan Pak Jack dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat khususnya kepada masyarakat ya. Perlu kita uraikan, sebenarnya persoalan ART ini sudah cukup lama ya. Namun sampai dengan hari ini yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganannya adalah soal pengawasan, Pak. Monitoring itu yang selama ini belum ya. Nah, ini yang perlu kita uraikan di situ. Berbicara dari situ sebenarnya ada dua hal, ada yang lama itu pakai Istiqdam, kemudian yang baru dengan sistem Syarikah. Sebenarnya sama saja. Hampir sama saja. Dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk Istiqdam, kelebihannya nanti kalau dapat bonus dari majikan, kalau kebetulan majikannya baik, akan diterima oleh pekerjanya. Nah, kalau di Syarikah itu Istiqdam ya. Nah, kalau Syarikah itu tidak akan pernah diterima. Ya, satu itu. Kalau Syarikah tidak pernah diterima. Tidak terima. Kemudian kelebihan dari Istiqdam gitu. Hubungan antara majikan sama pekerja ini bisa lebih akrab, karena apa? Di sana butuh adaptasi. Ya, antara pendekatan emosionalnya, keluarga sendirilah. Iya, itu perlu sekali dilakukan. Tanpa itu kalau Syarikah tidak bakalan bisa. Hanya part-timer tidak bisa, Pak. Arab Saudi, masyarakat sana tidak bisa seperti itu. Harus perlu pendekatan. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Kemudian kelebihan dari Istiqdam, dia bisa terima gaji full. Kalau kebetulan majikannya baik, hubungan timbal baliknya baik, hubungan keakrabannya bagus, hubungan interaksinya bagus, mereka akan terima gaji penuh, terima bonus. Sedangkan di Syarikah tidak bisa. Oh gitu. Salah satu kelemahannya Syarikah, tidak bisa full kerja selama 1 tahun misalkan. Itu paling hanya 8 bulan. Karena apa? Pindah-pindah. Padahal di pindah-pindah itu perlu adaptasi, nggak bakalan bisa. Itu nggak bisa, artinya mohon maaf saya potong. Iya. Kerja 8 bulan digaji 1 tahun, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena bersyaratkan part-timer, jadi di kerjaan seperti ya. Iya. Tergantung pekerjaan juga ya. Terus kalau kemudian permasalahannya di Syarikah, ketika ada masalah bisa diambil oleh Syarikah. Ya, secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan di Istiqdam barangkali mungkin tidak bisa. Tapi sebenarnya dua-duanya sama saja. Kalau ketika di Syarikah kelemahannya tadi tidak bisa kerja full, kemudian kalau secara umum
pekerjanya yang dirugikan walaupun syarikat sudah membayarnya. Ini kelemahannya apa? Bagaimana cara mengurai benang merah kalau ada masalah? Ini sebenarnya di situ aja persoalannya. Apakah majikan berkenan untuk memberikan waktu sehingga pekerjanya akan melapor ke KBRI atau ke siapapun, atau memang majikannya ndak mau? Cuma ini aja benang merahnya sebenarnya. Kalau ini sudah terurai, apakah lewat syarikat atau Istiqdam, ndak masalah, semuanya sama aja. Semua sama. Menurut kami, penghebatan kami lebih baik di Istiqdam. Kenapa? Hubungan interaksi antara majikan dengan pekerjaannya akan terjalin. Jadi hubungan kekeluargaan ada ya. Banyak teman-teman yang sukses karena itu. Karena bisa menjalin hubungan, kebetulan majikannya baik, hubungannya bisa berlangsung lama. Sudah tahu sifat, Sudah tahu. majikannya juga tahu sifat Iya. asisten seperti apa, ya begitu kan. Iya. Kalau part time ya udah selesai. Selesai pulang. Iya. Besok datang lagi. Perlu adaptasi lagi baru. Seperti orang asing lah. Asing lagi. Karena apa? Karakter sana beda-beda antara keluarga Alatas dengan keluarga Abdullah dengan keluarga Zahrani, semua beda-beda. Tidak bisa disamakan. Ini yang jadi masalah di situ. Kemudian sebenarnya ini sudah cukup lama, Pak. Jadi ketika waktu itu Pak Hanif Dakiri jadi menteri, kami sudah beberapa kali diskusi dengan beliau, dengan disaksikan oleh Pak Hanif. Iya. Itu sebenarnya ya perlu dilakukan semacam pilot project yang diketahui oleh pemerintah sana, pemerintah sini, kemudian dari PT di sini, kemudian dari Istiqdam di sana. Duduk satu meja, kemudian memberikan satu wacana kesepakatan, kesepahaman untuk memberikan satu role model. Bukan saja perlindungan, Pak. Maaf, jadi saya potong, bukan perlindungan sebenarnya yang diperlukan, adalah pengelolaan. Karena perlindungan adalah bagian dari pengelolaan itu. Nah, ini berarti pengelolaan apa? Secara keseluruhan. Satu paket semuanya. Paketnya. Nah, itu diawasi, ya toh. Misalkan pemberangkatan satu kloter. Majikannya sana sudah dipilih. Ya, bulan sudah diberikan satu sosialisasi bahwa ini akan ada uji coba dengan sistem begini. Salah satunya apa tadi? Kelemahannya. Bagaimana majikan merelakan untuk berikan waktu pada pekerja melaporkan apabila ada kesulitan. Ini yang jadi masalah di situ saja sebenarnya. Oh begitu. Nah, itu saja. Nah, sebelum saya lupa nih, Iya. saya menanyakan, apakah orang Arab Saudi pastinya Iya. kalau diajak bicara, mungkin tadi yang disampaikan, berdiskusi, mereka itu pasti terima nggak? Bisa terima nggak? Saya yakin sebagaimana pengalaman Pak Dubes saya dengar sendiri dengan beliau, ya toh. Satu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat Arab Saudi khususnya, asal kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengambil hati mereka, insya Allah mereka akan mudah untuk kita ajak komunikasi dalam hal urusan pekerjaan. Semisal ada wacana gaji 1.200 sama 1.500, nggak jadi masalah, itu hanya angka, Pak. Gitu. Hanya angka aja. Kalau itu dibicarakan baik-baik, kedua belah pihak duduk, salah gaji pun bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Jadi semuanya, walaupun dengan kontrak 1.500, mereka akan nggak segan-segan berikan 1.500 atau lebih. Asal bagaimana kita bisa mengambil hati mereka untuk bisa tadi. Nah, satu tadi yang perlu diingat kembali. Jadi bagaimana nanti pemerintah sana, pemerintah Arab Saudi bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya bahwa program ini akan begini, monggo diterima atau enggak kan. Kalau mau ngambil Indonesia, ART Indonesia mau dibuka dengan cara yang seperti itu. Dengan cara berarti closing statement-nya lebih baik, lebih cepat dibuka. Betul, tapi dengan tadi ini dengan cara seperti tadi. Dengan cara pengelolaan satu paket. Dengan ada banyak pilot project tadi. Nah, mau ngomong nih. Kok sepertinya Pak Komari ini mengetahui sekali apa sistem kerjanya, role modelnya. Apakah selama tinggal di Arab Saudi, di Riyadh, Mas? Iya. Kerjanya di mana nih, Pak? Saya kerja di Syarikat, Pak. Iya, di Syarikat. Jadi kami hanya mengamati dari jauh. Dari bagaimana kinerjanya di lapangan seperti apa, kinerjanya KBRI seperti apa. Kebetulan kami setiap hari Kamis Jumat itu sering diskusi dengan pihak KBRI. Pak Komari yang mengalami langsung situasi di sana seperti apa sampai ke jalan tikusnya. Baik, Pak Menteri, ini pesan dari kami. Artinya di sini Pak Menteri Karding jangan ragu-ragu, Pak, untuk membuka penempatan. Moratorium ini harus dicabut segera, Pak. Karena apa? Sebenarnya
tidak ada masalah, lebih bagus dibuka. Justru kalau tidak dibuka justru tambah masalah ya. Tambah masalah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Insyaallah nanti ke depan lagi kita bisa berdiskusi lagi atau kita bisa sharing lagi Terima kasih, Bang. untuk Terima kasih. yang akan datang lagi. Terima Ya. kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Suara. Iya, udah bosan. Salam Jeks TV.